Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini saya akan meneruskan menyampaikan renungan pagi seperti biasa, dan saya memberi tema tekad dan iman yang dihargai Tuhan. Ini masih berhubungan dengan kisah Rut, orang Moab yang mengikuti mertuanya ke Bethlehem, Yudea. Saya membacanya dari pasal 2 ayat 1-6 kitab Rut. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang mengancam para penyapit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari tanah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara sekalian, kisah Rut ini luar biasa karena tekad dan imannya atas didikan dari mertuanya. Mereka kembali ke Bethlehem. Naomi tidak punya ladang, tidak punya penghasilan. Pada zaman itu belum ada tunjangan hari tua. Dan akhirnya sampai di sana, Rut kemudian minta izin kepada mertuanya untuk pergi memungut jelai-jelai yang tertinggal di belakang para penyapit. Dan dalam bahasa Jawa itu disebut ngangsak. Ini tidak lebih daripada apa yang namanya pemulung. Dan yang luar biasa adalah bukan karena kebetulan, saya yakin Tuhan punya rencana di situ. Ladang di mana dia memungut jelai-jelai yang tertinggal itu adalah ladang seorang yang kaya raya yang bernama Boas. Dan Boas itu adalah dari kaum Elimelech, yang seharusnya dia adalah orang yang nanti menebus Rut menjadi istrinya. Karena memang dalam budaya di sana pada zaman itu, kalau seorang meninggal dan belum mendapatkan keturunan, maka saudaranya itu harus mengambil dan supaya melahirkan keturunan bagi yang meninggal. Dalam bahasa Inggris itu orang seperti ini, orang yang menebus ini disebut sebagai kinsman's redeemer. Jadi dia menyambut itu. Yang luar biasa, akhirnya pendek cerita, Boas kemudian menikahi Rut. Dan Boas sangat bangga dengan Rut, memandang sebagai wanita yang berkarakter mulia. Dan oleh anugerah Tuhan kemudian Rut mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan luar biasa, dari anak laki-laki itu, orang kemudian menyambut dengan gegap gempita berkat bagi Naomi di masa tuanya. Dan mereka menyebut anak bayi laki-laki itu dengan nama Boas. Dan Boas adalah bapak dari Isai atau kakeknya Raja Daud. Raja yang paling termasyhur dan raja yang paling disayang oleh Tuhan di negeri Israel. Nah, saudara sekalian, mengapa semuanya ini? Sekali lagi karena tekad Naomi untuk ikut mertuanya, walaupun tanpa jaminan di depan, tapi dia percaya pada Tuhan. Tekad dan iman yang luar biasa itu dihargai Tuhan, sehingga dia bisa dinikahi oleh seorang yang mencintai, yang mapan ekonominya, dan menghasilkan seorang keturunan yang luar biasa, yang notabene dia akan masuk dalam silsilah raja-raja Israel, bahkan masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini adalah karena Rut seorang yang punya tekad, rela bekerja keras dan beriman teguh kepada Tuhan. Orang yang seperti itu pasti dihargai dan diberkati Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang punya tekad, rela bekerja keras dan beriman teguh. Ada masa depan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur padamu untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa merenungkan sejenak firman Tuhan. Teladan mulia dari seorang ibu bernama Naomi, teladan mulia dari seorang wanita janda muda bernama Rut, dan iman komitmennya dihargai dan diberkati Tuhan. Kiranya kami semua sebagai orang-orang percaya juga punya iman, punya tekad, punya komitmen. Karena orang yang demikian, orang yang disayang oleh Tuhan. Tuhan berkati kami dan menolong gereja Tuhan, HUT GKN yang ke-40 segera datang, dan juga pembangunan yang sedang berlangsung. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Selamat pagi.